mahasiswa PGRI semester 3 kelas C, kelompok 2 wawancara ingin mewawancarai Ibu Zulaiha selaku kepala jurusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Saya ketua. Untuk yang pertama, alamatnya saya tinggal di Peduli. Yang kedua, untuk riwayat pendidikan itu sendiri dari apa S1 atau dari sekolah dasar? Dari sekolah dasar ya. Saya sekolah di MI, IPH di Godong, Grobogan, kemudian MTS Nurul Firdaus di Godong juga Grobogan, kemudian MA juga Nurul Firdaus di Godong Grobogan, S1 PAI di IAIN Walisongo dulu ya, di sini sebelum UIN itu IAIN Walisongo di PAI, S1 kemudian S2-nya pendidikan Islam di IAIN Walisongo juga, kemudian S2 yang kedua di pendidikan dasar di UNY Yogyakarta. Sekarang sedang proses S3-nya di sini di UNY. Untuk S3-nya jurusan Seks. semoga lancar ya Bu Terima studinya. kasih. Amin. Ya. Riwayat organisasinya pernah mengikuti organisasi. Oh ya, waktu kuliah dan sekarang. Iya sampai sekarang. Kalau waktu kuliah ya, waktu kuliah S1, kalau S2 kan sudah tidak berorganisasi. Kalau di S1, saya dulu pernah kalau yang di kampus ya, pernah di jurnal edukasi. Pernah di jurnal edukasi, terus kemudian di pramukaan, terus di Nafilah bahasa Arab ya, bahasa Arab, terus di YSD juga itu, terus kalau di organisasi mahasiswa itu di PMI, dan kalau di daerah namanya mahasiswa Purwodadi Grobogan IMPG, ikatan ya, ordanya di Ikatan Mahasiswa Purwodadi. Untuk selanjutnya, maaf tadi ada yang kelewat, tempat tanggal lahirnya Ibu. Oh ya, tempat tanggal lahirnya yang Grobogan 30 Januari 1976. Seperti ini. 1976 0130 ini tanggal lahir, ini bulan, ini tahun. Ini itu terdiri dari tahun, bulan, terus tanggal. Ini tahun PNS. Ini tanggal PNS ini 2005-01. Kalau ini identitas perempuan. Oh, perempuan. Iya. Nama saya Zulaiha ini 01. Kalau ada yang persis, misalnya kalau ada Siti Zulaiha, mungkin ada yang sama atau ada berapa Namanya di Indonesia. Oh, kalau tadi belum selesai yang di organisasi yang tadi ya, kalau yang di luar ya, yang di luar kan saya ibu rumah tangga juga ya toh, biasanya kalau di desa gitu ya, di perkemahan ya seperti itu. Pada umumnya ya di PKK gitu ya, aktifnya di PKK. Pernah saya juga ketua PKK meskipun suami saya tidak bekerja di RT ya, karena jadi RT-nya berhalangan. Terus saya juga pernah jadi pengurus di wilayah di Fatayat EWFN Jawa Tengah. Saya juga sekarang masih kalau yang di Fatayat saya sudah purna, sudah selesai. Sekarang saya masih di wilayah itu di PW Jawa Tengah, di Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Jawa Tengah.
Terus kalau prestasi ya, untuk prestasi saya tidak pernah mengikuti kompetisi apapun. Jadi sepertinya nggak pernah ada kompetisi yang saya ikut dan tidak pernah prestasi namanya dalam kompetisi. Tapi cukup berpengalaman sebenarnya. Iya, lumayan. Iya. Minat ya. Apa ya? Saya merasa ini ya. Apa ya? Sejak kuliah organisasi itu iya saya ikuti karena ya ingin mengembangkan diri ya sebagai seorang mahasiswa, ingin membekali diri kompetensinya supaya lebih matang, pengalaman gitu ya. Tapi kemudian pengembangan ya bakat minat itu kok kemudian tidak kami salurkan ya, tidak saya salurkan karena kemudian ya aktivitas sebagai seorang dosen ya. Karena setelah lulus S1 kan saya ya di sini sebagai pendidik, sekaligus saya juga mengajar di Merokokan, jadi full ngajar gitu ya, full kerja. Terus kemudian S2 juga sambil mengajar di sini gitu ya. Kemudian setelah lulus S2 jadi PNS gitu ya, ngajar di sini. Jadi kemudian ya kalau misalnya sebetulnya misalnya bakal olahraga gitu saya suka, renang suka, bulu tangkis suka, tapi kan tidak dikembangkan dengan kesukaan saja. Iya, organisasi. Ya. Kemudian karena sudah bekerja ya terus kemudian sudah dia di organisasinya ya kalau weekend kan seminggu kalau ada kegiatan ya kita berangkat kalau Senin sampai Sabtu Jumat Sabtu itu kerja kan kalau kita ada tambahan seperti ini kan tidak bisa seperti mungkin dosen yang lain ya yang tidak bisa agak punya waktunya ya di rumah atau berorganisasi Bisa dibilang itu sangat kuat lah. Siap. Masih ke pertanyaan selanjutnya. Saya bagaimana problematika yang Ibu alami selama menjabat sebagai kepala jurusan di Prodi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. problemnya. Kalau apa ya dikatakan sebagai problem bisa dikatakan sebagai sebuah tanggung jawab besar gitu kan. Prodi kita ini kan masih akreditasinya masih B gitu ya. Jadi saya merasa masih seperti saya dan tim lah ya, saya Bu Kristi dan tentunya dosen-dosen yang lain rasanya tuh punya kewajiban gitu harus gitu kita bagaimana meningkatkan level akreditasi kita gitu. Terus itu yang masih terus ada di benak kita gitu supaya akreditasi kita bisa meningkat menjadi lebih baik gitu. Kalau sekarang kan harus terakreditasi unggul gitu ya. Itu yang jadi kendala. Kalau problem harian seperti itu sih ya wajar lah yang namanya apalagi kita ya kuliah ya rumah tangga ya jabat yang ngajar seperti itu ya terus bisa mengatur mungkin. Tapi itu yang paling masih jadi pikiran besar itu bagaimana sih itu tadi memperbaiki menaikkan level kita menjadi unggul. Jadi problematikanya adalah bagaimana Kita berupaya ya, kita sama-sama berupaya memperbaiki semua hal ya, semua standar gitu ya, supaya ya 9 standar itu kita bisa penuhi semua. Pendidikan, prasarana, ketenaga pendidikan dan semua standar 9 standar itu harus kita penuhi. Yang jadi pikiran kita. untuk
Ya, seperti itu. ya satu-satu lah kita upayakan satu-satu kan. Banyak hal yang harus dipenuhi yang mulai satu-satu, misalnya komunikasi dengan lembaga-lembaga lain, kerjasama dengan berbagai lembaga kan. Karena memang kemarin pandemi ya, upaya-upaya misalnya untuk yang kegiatan yang sifatnya internasional ya bisa kita lakukan, dan padahal kan ada standar target-target yang mengharapkan kita itu ada prestasi misalnya di tingkat internasional gitu ya, kalau berkegiatan sampai di tingkat internasional. Makanya kemarin itu yang PMC saya kalau buat kegiatan-kegiatan yang lingkupnya, nah itu kemarin kan saya upayanya mengarahnya ke situ, jadi supaya kegiatan mahasiswa kompetisinya juga sampainya ke sana, tidak hanya lingkup di daerah gitu ya, lokal gitu, terus nasional, tapi harus internasional, supaya itu dalam rangka kita sedikit mengisi ya, menyesuaikan yang kita lakukan ini sesuai dengan standar untuk Jadi kontribusi mahasiswa di sini terutama dari himpunan mahasiswa jurusan itu kita berupaya untuk mengadakan kegiatan yang bersifat internasional. Iya, kompetisi yang nasional, menyelenggarakan pengembangan keilmuan ya, bakat, minat itu ya diarahkannya ya ke internasional, mengikuti kompetisi. Makanya kalau ada kompetisi kan langsung kita share gitu lewat HMJ. Itu HMJ kan kenapa kita langsung jalur HMJ, karena HMJ kan yang mewayungi semua angkatan ya, nanti bisa langsung share. Misalnya saya kan ya tidak semua kelas ngajar, misalnya kelas dinar kan saya juga ngajar juga ya kan, jadi kan saya nggak ada yang bisa saya komunikasikan ya langsung ini di semua angkatan harus bisa ikutlah partisipasi berkompetisi gitu. Karena tidak hanya yang dilakukan oleh dosen untuk bisa memperbaiki tingkat akreditasi itu, dari mahasiswa juga iya. Mahasiswa itu juga misalnya kegiatannya yang internasional gitu, sasarannya begitu. Kompetisi ya, kejuaraan yang internasional seperti itu. Jadi saya mengikuti banyak distribusi keilmuan, divisi keilmuan itu ya yang lingkupnya internasional gitu, kerjasama internasional itu yang bisa membuat hasil kita nanti bekerja dulu di situ. Makanya materi saya itu yang untuk riset juga begitu, riset juga lingkupnya tidak hanya di lingkup nasional tapi juga internasional. Pengabdian masyarakat juga begitu, jadi semua tuntutannya tuh semuanya di ilmu nasional. Makanya kan kita harus sedikit-sedikit kan, kita masih berakreditasi sampai punya kesempatan sampai di tahun 2026. Tapi kan ini sudah mulai TS-3 ini ya, prosedur ya, ini TS-3, TS-2, TS-1, terus TS nanti kan berarti 4 nanti sampai 2026. Jadi paling tidak 4 tahun kita harus mempersiapkan. Jadi tidak pas besok saatnya akreditasi itu kita baru siap-siap, itu tidak, sejak semester ini sudah kita mulai hitung gitu, untuk setiap semester, setiap tahun itu dipersiapkan. Prestasi mahasiswa juga itu mempengaruhi. Iya, betul, kan ada standarnya sendiri, ada standar khusus untuk mahasiswa, ada standar untuk dosen ya, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Itu juga semuanya, kalau misalnya ya sebuahnya apapun prestasi mahasiswa kok tidak ada satu yang internasional, tetap saja nilainya itu tidak akan mencapai nilai 4 gitu. Jadi nilai 4 itu meskipun kegiatan apapun yang sifatnya internasional meski hanya satu, itu sudah nilainya bisa 4 gitu. Maka ya saya mohon ya sebagai pimpinan di jurusan dengan teman-teman itu untuk mulai ikut berkompetisi ya, melakukan aktivitas-aktivitas yang memang arahnya harus yang internasional. Juga membangun relasi ke depannya juga. Ya makanya kan sebetulnya 2 tahun yang lalu kan kita harusnya ada kegiatan seperti KKL, PPL itu kan
sudahnya harusnya kan kita ke Malaysia, ke Singapura, ke ini ya, tapi karena pandemi kemarin sebenarnya padahal tuh harusnya kita bisa misalnya magang di sana gitu kan, kemudian kita bisa presentasi hasil penelitian di sana gitu kan, itu harusnya bisa kita lakukan. Tapi ya semoga ini nanti betul-betul pandeminya hilang gitu ya, dan kita bisa melanjutkan kerjasama yang dengan luar negeri. Bagaimana dulu ibu itu bisa menjadi kepala jurusan di PGM? Bisa jadi kepala jurusan. Iya. Apa tiba-tiba atau saya kok tanya yang ini kok sedikit berat gitu. Beratnya saya juga berat ini ya. Ini tanggung jawab menjadi kepala jurusan, saya kira kok tidak semua orang mau ya. Mau dan Termasuk mampu. ya, tidak semua orang mau dan mampu. Termasuk saya. Saya sebetulnya kalau saya pribadi sebetulnya saya itu tidak suka menjabat ya. Saya tidak suka menjabat, terus terang saya tidak suka menjabat. Iya, tapi karena itu tadi ya, karena tuntutan, karena pilihan gitu ya, karena pilihan. Kemudian pilihan kondisi ya, kondisi itu dan lain sebagainya, ada banyak faktor sehingga amanah itu harus diterima gitu, diterima dan dijalani. Kalau ada pilihan untuk tidak, ya saya sebetulnya pilih untuk tidak gitu, karena merasa lebih ya dengan tentunya ada konsekuensinya kan, menjabat itu tentu dengan konsekuensi yang luar biasa. Saya sebelumnya pernah menjabat juga, dulu menjadi Kapolri, tapi tidak di perguruan ini, di swasta di mana dulu saya diperlukan ya sama. Tapi ya tuntutannya merasa seperti tuntutannya seperti berbeda itu karena di swasta dengan di negeri ya tentunya sangat berbeda. Saya sebetulnya tidak ingin mengulang gitu ya jabatan yang lama itu, dan saya dapat lagi jabatan di sini sebelum saya betul-betul tapi karena ya di amanah, karena di tugas ya dapat kita selesaikan insya Allah sampai 2023 setahun lagi ya kurang kayaknya kita sampai September ya, September sepertinya. Semoga nanti bisa ya semoga lancar dan semoga nanti bisa dilanjutkan dengan penerus yang lebih baik yang bisa membawa PGM ke unggul, yang bisa membawa dosen dan mahasiswanya ke jenjang internasional gitu ya. Amin. Itu harapannya. Selanjutnya apa yang Ibu inginkan, perubahan apa yang Ibu inginkan selama menjadi kader di sini untuk PGM ke depannya? Ya itu yang pertama tadi, saya ingin PGMI kita ini di Semarang ini akreditasinya unggul, itu yang pertama. Iya, karena di Semarang itu kan PGMI ada di beberapa perguruan tinggi ya, dan belum ada itu yang unggul. Padahal kita negeri gitu kan, mestinya bisa lebih baik dibandingkan yang swasta-swasta di sebelahnya. Itu saya merasa punya PR besar gitu, rasanya itu menjadi tekanan tersendiri. Makanya saya kalau saya tidak bisa itu rasanya udah nggak usah saja gitu ya, tapi nggak usah saja. Itu sih yang pertama itu. Terus yang kedua, karena memang perangkatnya ya, instrumennya untuk jadi unggul itu semua aspek, baik di kemahasiswaan, tadi di dosen, standar pelayanan, kemudian standar fasilitas, dan semuanya kan harus berstandar internasional ya. Ya kita rancang untuk kegiatan-kegiatannya mulai dari sekarang ya, untuk yang bertaraf dan berlevel internasional.
mulai mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang internasional seperti itu. Itu yang mau kita bangun dan mau kita rancang sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebagai pengajar, itu bagaimana prodi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah menjadikan mahasiswanya itu siap terjun di dunia pendidikan dan siap untuk mengajar menjadi tenaga pendidik yang baik. Nah itu, saya suka ini pertanyaannya, bagus sekali. Ya, kita tidak bisa kerja sendirian ya. Kita sebagai seorang dosen, saya Kak Jur tidak bisa bekerja sendirian. Tentu ini memerlukan kolaborasi yang kuat antara semua tenaga pendidik dan non kependidikan tentunya, dan juga kemauan juga dari mahasiswa. Ada meski hanya 1-2 mahasiswa yang merasa bahwa ini bukan ini bukan keinginan saya. Kadang kan ada yang memang tidak ingin gitu masuk di PG, tapi karena orang tuanya gitu ya, karena terpaksa gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu kan tidak kita inginkan. Jadi kita menginginkan lulusan kita betul-betul profesional, nanti bisa menjadi seorang guru kelas, menjadi pendidik di sekolah dasar. Siswanya juga harus mau, kita sudah siapkan perangkatnya dengan kurikulum yang betul-betul memadai. Itu kita juga sudah memilih dosen-dosen yang memang sesuai dengan kebutuhan kita sebagai seorang pendidik yang akan menghasilkan para guru kelas dan para profesional di bidangnya gitu. Tapi siswanya juga harus gitu ya, semuanya harus berkolaborasi untuk bisa mewujudkan itu. Nggak bisa kita satu arah gitu kan, tapi kan harus dua komponen ini bekerja sama untuk bisa mewujudkan itu. Makanya seperti ini dengan tugas-tugas perkuliahan ya bisa dikerjakan sebaik mungkin gitu ya. Tuntutan apa yang diharapkan dalam setiap kurikulum itu ya harus bisa diraih gitu ya, supaya nanti akhirnya dari semua perpaduan keilmuan itu bisa menjadikan teman-teman mahasiswa ini betul-betul menjadi profesional. Tentunya itu yang kita bisa lakukan ya. Semoga harapan itu dapat tercapai. Menghasilkan pendidik yang profesional. Sesi wawancara ini kami cukupkan. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami dari PGMI semester 3 kelas C pamit undur diri Bu. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.